agenda hari kesimpulan ya. Siap? Siap ya, silakan. Saya rekam. Ayo. Kita tunjukkan kalau belum. Soft copy-nya jangan. Oh iya. Nanti ke PP-nya. PP-nya. Atau kalau ada taruh sini. Ya siap yang ini. Dan kami ya. Itu enggak. Yang kali ke sini. Siap juga. Siap. Soft copy-nya mana? Oh, udah dua. Baik ya, setelah kesimpulan tinggal kami majelis hakim akan bermusyawarah dan akan menjatuhkan putusan. Ternyata tanggal 19 kita udah mulai cuti. Jadi kita mundur habis lebaran. Siap Itu saja ya. Buktinya kayak gini, tanggal 19. Buana masuk. Hah? Baru udah masuk. Jangan lepas putusan. Jadi Mei. Terus Mei. 26 masuk kemudian Berarti sebulan. Tanggal 2 Mei tanggal 3 ya. Ya maklum karena mau lebaran. Tanggal 3 ya. Ketemu lagi untuk putusan. Mau online aja nanti. Ya, online ya. Baik, ya. Ya. Kalau boleh disampaikan yang kemarin kan disampaikan kalau ada masalah yang memberikan keterangan palsu itu kan dilaporkan ke kepolisian. Ya silakan itu bukan. Ya, kalau emang ada silakan itu bukan hak kami. Iya, Ya. kemarin saya sudah ke Polda yang baru diterima yang di Pengadilan Jakarta Selatan karena sudah ada saran putusannya. Silakan aja. Saya sudah menyampaikan apa? Ya itu silakan aja, itu urusannya saudara. Siap. Itu haknya saudara ya. Kalau kami paling penting itu menurut hukum acara bisa. Siap, Ya. Itu ya. Baik, jadi kita tunda sampai dengan hari Rabu tanggal 3 Mei habis lebaran. Maklum agak panjang karena memang banyak cuti. Jelas ya? Kami angkat 3 Mei. 3 Mei. Ya. Dan nanti online ya putusannya. Jelas ya? Siap yang ini. Baik, rekod ya. Baik, sedang itu. Siap ya. Ya. 3 Mei. Yang ketua majelis saya ya? Enggak ada. Tidak ada. Silakan Pak. Terima kasih ya. Keputusan sidang tadi sepertinya ditunda atau Oh bukan ditunda, memang tunda untuk keputusan. Jadi kalau hari ini bisa dilihat ya, hari ini adalah agendanya adalah menyerahkan kesimpulan. Hari ini hari Rabu tanggal 5 April ya. Di sini nanti bantu disorot, disampaikan bahwa memang saya menghadapi sendiri ya. Saya dibuat sendiri, makanya tadi agak kesiangan karena terlambat membuat dulu ini sampai selesai. Bahwa di sini saya bacakan bahwa penggugat telah mengajukan daftar bukti surat yaitu berupa P1 sampai 31 tanggal sekian-sekian, tapi totalnya adalah 82. Tergugat 1 hanya menyerahkan 12 bukti. Kemudian tergugat 2 tidak pernah hadir nih Faas ya. Tergugat 1 si Rudi Demuladi. Tergugat 3 adalah kantor hukum Oto Hasibuan menyerahkan bukti T3 sampai T3D. Kemudian yang menarik adalah sebagai catatan, tergugat 1 sangat minim memiliki bukti, yaitu hanya mempunyai 12 bukti surat saja, sedangkan penggugat melampirkan 82. Bahkan sesungguhnya tergugat 1 itu tidak pernah mempunyai bukti surat hasil Munaslup tanggal 2 Februari. Padahal menurut ahli Profesor Dr. Abdul Ahmad Budiono SHMH yang dihadirkan justru oleh tergugat 3 menyebutkan kegiatan besar Munaslup pasti ada berita acaranya. Tapi faktanya memang tidak ada ya, memang benar-benar tidak ada ya. Kita berlanjut ke halaman 2.
bahwa di sini bantu disorot lagi aja, izin Bang, bahwa tergugat di perusahaan ini organisasi dikelola sebagai perusahaan. Nanti kita juga besok atau kapan mau menginsabel seperti tuliskan pada bukti T14 yang saya tanyakan juga pada saat persidangan tanggal 35 tanggal 27 Desember 2012 notarisnya Ana Jurnadi, yang di dalamnya tertuliskan antara lain untuk selanjutnya disebut perseroan. Kemudian berlanjut juga tertuliskan bahwa dalam rapat tersebut telah hadir seluruh pemegang saham dalam perseroan, sehingga ahli Profesor Abdul Rahmat Budiono ya, nanti di video-video sebelumnya ada video itu menyatakan berasumsi itu adalah perusahaan karena disebutkan perseroan. Memang di dalam aktenya seperti itu. Kemudian juga bahwa pada saat pihak 1 dan kedua melakukan gugatan perkara 633 hanya melampirkan sebanyak 23 bukti, sedangkan saya 156 bukti. Kemudian pada gugatan 218 itu saya melampirkan 132 bukti dan mereka hanya 30. Yang menarik, jadi saya sampaikan bahwa oleh karena itu penggugat melampirkan daftar bukti P1 sampai 82 beserta keterangan. Ini ada keterangannya semua, makanya banyak ya, setebal 36 halaman folio, sehingga sesungguhnya telah diterima ya dan telah dibaca oleh majelis hakim yang dipimpin oleh Yang Mulia Panji Surono SH selaku hakim ketua, serta Yusuf Pranowo SHMH dan Kadarisman Biskandar SHMH masing-masing selaku hakim anggota, dan juga Edward Willy sebagai PP-nya. Kemudian serta para kuasa hukum tergugat Rudi Dermawan Weladi dan para kuasa hukumnya tergugat 3 Kantor Hukum Oto Hasibuan atas nama yang menerima ya Sordame Purba, Doni Siagian dan Nurul Firdausi. Artinya apa? Artinya pada saat kami menyerahkan bukti-bukti itu ya, sampai ada 82, ada tiga kali saya menyerahkan, itu kan kami lampirkan semua, saya urutkan semua keterangan-keterangan keterangan-keterangan dari bukti-buktinya tersebut saya lampirkan semua. Jadi ada lain-lain, termasuk saya sampaikan bahwa sedangkan Munaslup Apkomindo 2015 tertanggal 2 Februari berlangsung hanya beberapa jam, bahkan tidak dihadiri oleh 1 DPD Apkomindo sama sekali, dengan jumlah peserta yang hanya hadir 11 orang dan seterusnya. Jadi minim sekali. Ini kan bukti-bukti bahwa memang mereka tidak ada. Dan yang menariknya juga tadi, mereka tadi mengelola seperti perusahaan ya, makanya ditulis. Nanti saya perlihatkan juga di bukti 31 ya, nanti saya perlihatkan. Sekarang kan 2023, kemarin mereka menyampaikan bahwa sudah terpilih, tapi tidak ada buktinya. Mereka hanya nekat-nekat cara-cara memberikan keterangan palsu, padahal ada pasal 242. Kita bisa lihat di sini bukti yang saya lampirkan di sini. Buktinya adalah jatuhnya itu. Bukti T31 di sini adalah yang saya lampirkan adalah website dari mereka, dari struktur organisasi mereka. Di sini kan kelihatan sekali ya, kalau kita langsung lihat di sini kan ini live ya, maksudnya posisi di hari ini tanggal 5 April bisa dilihat. Izin taruh lagi dulu situ sebentar. Kita lihat di sini. Coba tolong di shoot ya. Ini maksudnya benar-benar dilihat di website mereka di apkomindo.info ya. Struktur organisasi coba dilihat di sini, DP organisasi pengurusnya tahun berapa di sini? Bisa bantu baca? 2016 2019 ya. Sebetulnya mereka tuh per 3 tahun. Jadi di sini ditulis 2016 2019. Di sini dituliskannya beda lagi, 2016 2021. Padahal ini live ya, artinya ini benar-benar kita bisa lihat apa strukturnya. Ini bukannya apa nggak live ya, artinya memang benar-benar berjalan itu. Gitu. Ini memang di website mereka. Jadi kan kita bisa lihat di sini. Ya. Ini kan berita, kita bisa klik misalnya display. Ini website mereka, memang website mereka ini. Ini live, bukannya saya rekayasa dan apa ya. Kita lihat sini tentang Apkomindonya, kita bisa lihat ya seperti ini. Ya, ini live bener-bener nyata sejarahnya, strukturnya. Balik lagi kita klik di struktur. Bagaimana mereka bisa berani seperti itu? Jadi tolong direkam, ini buat bukti juga ya. Nanti kita viralkan ya seperti ini. Dan mereka juga berani menuliskan di sini, ada juga nama-namanya adalah yang menarik. Di sini dituliskan juga. Ada nama-nama di sini ya. Tolong dilihat di sini ada Nana
di Agustinus ada caretaker, ada Nana Joanna Osai di tahun 2012-2015. Ini kan keterangan-keterangan palsu. Ini pun sudah saya laporkan juga, masih proses hukum. Jadi banyak sekali keterangan-keterangan yang tidak benar. Mereka nggak berpikir karena mereka mengelola organisasi bantu PK ini. Organisasi itu bagaikan tadi ya, bagaikan perusahaan. Jadi tadi juga saya sampaikan di persidangan bahwa kami akan melakukan laporan juga tentang keterangan palsu. Saya berharap apa yang disampaikan dalam persidangan itu memang dituliskan dalam salinan putusan, karena itu penting untuk kami laporkan. Tindak lanjutnya seperti itu, karena yang lalu tadi saya sampaikan juga yang saya laporkan di Polda Metro Jaya itu yang Pengadilan Jakarta Selatan, karena sudah ada salinan putusannya, ada menceritakan tentang keterangan yang tidak benar, keterangan palsu. Nah, kalau di sini juga kami berharap nanti apa yang disampaikan dituliskan harus dipertanggungjawabkan, karena mereka kemarin menyampaikan juga pada saat pembekuan itu sudah diserahkan sukarela, dan lebih jelas pemalsuannya adalah diserahkan di hadapan notaris, padahal kan di hadapannya mungkin pengacara ya, dan mereka nggak memiliki bukti-bukti dokumen notaris, tapi mereka menyampaikan hal-hal itu ya yang membuat kami yakin dan percaya kemenangan itu akan kebenaran itu akan terungkap. Kalau kemenangan mungkin tertunda, tapi kalau kebenaran itu tidak mungkin tidak terungkap, karena semua itu berproses, semua itu bisa diperlihatkan, bisa dibuktikan. Seperti tadi websitenya kita melihat memang tulisannya seperti itu, dan mereka menyatakan Rudy Demuladi jabatannya sampai entah 2026 atau 2027, padahal kegiatan Munasnya tidak ada, dokumennya sejak 2015 nggak ada, kegiatan-kegiatan yang lainnya, pelantikan DPD nggak ada, dan DPD-nya nggak ada. Mungkin itu yang bisa disampaikan, mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya. Sidang selanjutnya tadi disampaikan oleh Yang Mulia Majelis Hakim bahwa nanti tanggal 3 ya, tanggal 3 Mei, karena udah ada cuti lebaran dan sebagainya. Tentu kita nantikan putusannya seperti apa, kita percayakan juga kepada Yang Mulia, namun bukti-bukti jejak digital akan terus mengikuti. Satu hal lagi yang menarik adalah kemarin pertanyaan yang menarik saya terhadap ahli, yaitu saya bertanya tentang seorang profesor ya, maksudnya saya tanya apakah bisa ahli sebuah kejadian, maksudnya ada peristiwa, katakanlah saya terpilih sebagai ketua umum ya di tanggal 2 Februari, kemudian saya digantikan katakanlah oleh Bang Suryadi ini, tapi Bang Suryadi dituliskannya terpilih pada saat Munas tanggal 2 Februari. Saya bertanya apakah itu bisa terjadi, namun sayang sekali kan pertanyaannya bisa dan tidak. Setelah Profnya bercerita putar dulu, terus saya tanya, Prof itu artinya ahli itu sebetulnya bisa apa tidak, konkretnya dijawab kalau sudah nebis in idem ya sudah, ikuti ya, menghormati. Memang kita menghormati, tapi kan bukan itu pertanyaan saya, apakah bisa pada seseorang yang terpilih kemudian orang tersebut mengundurkan diri, Bang Suryadinya kemudian disebut, karena faktanya adalah Rudy Rusdia terpilih, memang benar Rudy Rusdia mengundurkan diri, kemudian baru digantikan oleh Rudy Demuladi, itu faktanya. Tapi dari kantor pengacara menuliskan bahwa yang terpilih sebagai ketua umum Rudy Rusdia, sekjennya yang benarnya kan Rudy Rusdia, sekjennya Rudy Demuladi, tapi dituliskannya ketua umumnya Rudy Demuladi, sekjennya Faas, padahal Faas itu tidak pernah hadir di Munas, tidak muncul. Nah, hal seperti itu kan sebuah kejanggalan yang sangat luar biasa, tapi kita melihat ya peradilan bisa seperti itu, ya kita tunggu saja mereka bisa menang di PN Selatan, di PT, di MA, sekarang saya lagi sedang upaya PK, tentu kita berharap di ujungnya pasti akan memperoleh kemenangan, karena biar bagaimanapun tadi saya sampaikan kebenaran tidak akan terkalahkan, kebenaran akan terungkap pada waktunya. Mungkin itu saja, kita tunggu nanti tanggal 3, dan kami berharap teman-teman memviralkan berita-berita ini, kejadian fakta yang sangat nyata bahwa diduga menggunakan dokumen palsu bisa menang di berbagai tingkat peradilan di Indonesia. Tapi kita tetap semangat, karena jangan lupa masih banyak sekali hakim-hakim yang baik, dan saya juga banyak memperoleh kemenangan karena bukan bermain trik dan sebagainya, tapi dengan kebenaran, dengan fakta-fakta yang kita sajikan. Itu saja teman-teman, masyarakat Indonesia tetap yakin dan percaya pada saatnya kemenangan itu akan kami peroleh, karena kita memegang pada prinsip kebenaran.